Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat suara soal penyidik KPK yang menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buku catatan partai. Megawati mengingatkan dirinya juga pernah dipanggil penegak hukum. Santai aja deh Pak, saya juga datang ke sini kan bukannya dipaksa, sukarela loh, kalem, aku sampai gitu loh, gile nggak? Nah kalian takut itu barang juga datang baru nih, terus cuman gitu tampangnya Mbak. Terus kan bawa emak ke toko lo, saya bilang sama dia lo berani datang nggak? Tahu masa kalah aku aja datang 3 kali lo tau bilang yo datang lo ini Bu, terus apa sih yang manggil kamu Bu, tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa yo tulis lo, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh lo angkat tangan deh Pak. Aja emangnya siapa dia? Orang dia manusia juga, gile. Nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita, bla. Terus pasti deh gimana cara manggil Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Enak aja. Yang korupsi didiemin, terus orang yang ini gile, Nasulit Kusnadi sopo. Megawati juga menegaskan berani menghadapi penyidik KPK. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa tuh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gile orang yang bikin KPK itu semuanya loh, kok gak diaku dulu oh gile deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini koyok ini pangkatnya apa loh apa itu? Baru lekol aja belum jenderal loh, saya panglima tertinggi loh. Tim kuasa hukum Hasto pada 1 Juli melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim hukum melaporkan penyidik KPK atas penyitaan ponsel dan buku partai saat pemeriksaan Hasto dan stafnya. Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai. Di sini kita menggugat AKBP Rosa Purbabekti dan kawan-kawan. Dan juga gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana di dalam petitum kami meminta agar buku milik partai di mana tidak ada kaitannya sama Harun Masiku yang ikut disita. Tim hukum Hasto juga melaporkan tindakan penyidik KPK ke Barreskrim, Komnas HAM, dan Dewan Pengawas KPK. KPK beralasan memiliki alasan kuat melakukan penyitaan saat memeriksa Hasto pada 10 Juni lalu. Kami juga mempersiapkan diri tentunya dalam melakukan upaya-upaya paksa itu tentu tidak sembarangan. Kita sudah siapkan mulai dari surat perintahnya, kemudian POB yang ada juga kami ikuti. Jadi dengan adanya misalkan pelaporan ke Dewas, ke Barreskrim, kemudian juga ke Komnas HAM, bagi kami itu adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan baik kepada Dewas maupun kepada nanti Komnas HAM maupun kepada pihak lainnya
untuk menguji proses-proses penyidikan yang kami lakukan. Gitu. Jadi tidak ada masalah. KPK juga tegas menyatakan penyitaan sesuai prosedur untuk mengungkap pencarian barang bukti kasus Harun Masiku. Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan mengajak Anda untuk kembali berbincang bersama dengan narasumber kami. Sudah ada Pak Yasin dan juga Pak Henry Satrio. Pak, ini tadi sempat jeda terlebih dahulu, tapi kita akan melanjutkan perbincangannya. Mungkin saya akan ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak, ini kan artinya kalau kita lihat seperti ada tarik ulur begitu ya. Apakah kemudian ini memang ada intervensi dari pihak PDIP sendiri? Termasuk tadi ada pernyataan yang sudah kita simak bersama-sama dari Roni Talapesi. Pendapatnya seperti apa Pak Yasin? Ya, intervensi itu memang dimungkinkan. Tapi pihak yang diintervensi, misalnya dari pihak KPK sendiri itu mau atau tidak diintervensi. Kalau pimpinan KPK nanti konsisten menjalankan aturan hukum bahwa KPK itu adalah lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugasnya itu yaitu bebas dari pengaruh dari pihak manapun juga. Artinya bebas dari intervensi dari pihak manapun juga, entah itu adalah pejabat tinggi atau bahkan sampai presiden pun, ini KPK harus tidak mau untuk diintervensi. Ini kita lihat saja kalau periode pihak-pihak tertentu. Nah, sekarang kita melihat bahwa penanganan hukum itu adalah didasarkan atas fakta-fakta bukti yang ada yang telah dikumpulkan, kemudian dia berlanjut untuk menetapkan misalnya status hukum pihak tertentu. Kali ada dugaan masyarakat tentunya adalah intervensi. Jadi seharusnya walaupun diintervensi ya jangan mau untuk diintervensi karena ada landasan hukumnya dia untuk tidak mau diintervensi. Apa itu ya pasal yang ada di dalam Undang-Undang KPK itu, Undang-Undang 30 2002, sekarang ini untuk Undang-Undang 19 tahun 2019. Itu pasal 4-nya itu masih mengatakan itu. Apakah ada unsur politiknya, artinya tekanan tertentu untuk menyudutkan parpol tertentu? Ini saya kira juga tidak. Karena KPK ini kan independen, tidak ada urusannya dengan politik. Dan masalah penanganan kasus-kasus melibatkan oknum dari politik itu tidak kali pertama. Jadi misalnya Ketua Umum Demokrat ya pernah diproses hukum pada waktu itu yang rezim berkuasa adalah dari Partai Demokrat. Artinya apa? Tidak ada aspek politik yang di situ, murni penegakan hukum. Kemudian juga itu pada saat Partai Persatuan Pembangunan atau P3, itu ketua umumnya kan ada 2 yang sudah tersangka. Kemudian Partai Golkar, ya yang sekarang masih belum bebas itu kan juga ketua umum. Artinya apa di sini? Bahwa KPK itu dalam melaksanakan tugasnya itu yang murni hukum, tidak ada trik-trik politik untuk menyudutkan parpol tertentu juga tidak ada. Memang ranahnya bukan kok ranah untuk disuruh-suruh menjadi alat penguasa untuk menjatuhkan lawan politik yang lain itu tidak ada. Seharusnya seperti itu. Begitu Mbak. Baik, Pak Yasin, ini mungkin kami juga ingin tahu pendapatnya dari Pak Henry Satrio seperti apa. Karena kan kalau kita lihat ya, Pak Henry Satrio ini di awal tahun 2025 nanti akan ada kongres dari PDIP sendiri. Apakah kemudian ini juga kan kalau kita lihat hukum ini menjadi dasar. Ini kemudian apakah ada arti untuk mengganti Hasto atau seperti apa dari pendapat Anda? Singkat saja Pak Henry. Kalau itu kan internalnya PDI Perjuangan ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah PDI Perjuangan sebuah partai politik yang tidak pernah kehabisan kader bagus gitu ya. Ada Mas Ganjar, ada Pak Bambang Pacul dan lain-lain lah gitu. Jadi menurut saya kalau itu pertanyaannya itu internalnya PDI Perjuangan Mbak Rehana, apakah akan diambil langkah-langkah yang memang tadi Mbak Rehana sebutkan atau tidak. Apalagi menurut saya Ibu Mega lebih dari seorang yang bijaksana dalam menilai sebuah kasus gitu ya. Dan lagi-lagi kalau menurut saya bisa jadi bukan hanya PDI Perjuangan yang akan melakukan evaluasi atau refleksi internal. Partai-partai politik lain pun saya rasa juga akan melakukan evaluasi internal.
P3 misalnya yang kemudian tidak lagi masuk ke Senayan, kemudian ada Golkar yang kemarin mungkin gagal di pilkada. Jadi kalau kongres itu semua partai politik menurut saya akan melakukan evaluasi, termasuk PDI Perjuangan, terlepas dari case yang pagi ini kita dengar. Dan satu hal lagi menurut saya, KPK harus segera menuntaskan hal ini. Karena diawali dengan kasusnya komisioner KPK yang menerima suap kalau saya tidak salah. Kemudian dia sudah ditahan, kemudian ada saksi yang lari, kemudian hari ini ada penangkapan atau penetapan tersangka Pak Hasto sebagai tersangka gitu ya. Nah ini harus segera diselesaikan saja supaya masyarakat tidak bingung ya dan kemudian tidak menduga-duga apakah ini case politik atau case hukum, apalagi saat ini kan KPK sudah termasuk ASN kalau saya tidak salah ya. Maka ada baiknya ini segera diselesaikan seluruh-seluruhnya seadil-adilnya kalau kata Sumpah Presiden itu. Baik, Pak Henry dan juga Pak Yasin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News TV One. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Breaking News. Saat lagi Anda dapat menyaksikan sejumlah informasi yang telah dipersiapkan, yakni dalam Kabar Siang bersama dengan rekan saya nanti yang akan kemudian menggantikan dalam Kabar Siang. Saya Rehana Mezia, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.